Pak munasabah. Halaman dulu, halaman. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Lekuk apa dah? Sibri wa taksim, cara menyaring ilatnya gimana? Jadi hasrul illati wa ibtaluma la yaslahu lil illati. Mengumpulkan seperti pada bur wasafnya misalnya ditimbangkan. Kemudian ada wasafnya adalah makanan. Ada wasafnya adalah makanan pokok. Food. Makanan pokok. Kemudian membatalkan illat-illat, membatalkan wasaf-wasaf yang tidak layak dijadikan sebagai illat. Maknanya adalah ketika seandainya wasaf tersebut dijadikan sebagai illat, maka tidak muttarid. Wasaf tersebut tidak muttarid. Tidak muttarid, maknanya tidak konsisten. Kadang-kadang diperdapatkan illat, tidak diperdapatkan hukum. Kadang-kadang diperdapatkan hukum, tidak diperdapatkan illat. Misalnya, seandainya yang dijadikan sebagai illat adalah wasaf makanan pokok. Wasaf makanan pokok. Ketika jual keju dengan keju, itu juga terjadi haram apabila tidak sama. Apakah keju dengan keju tersebut terdapat wasaf makanan pokok? Tidak, sama dengan illat tersebut adalah illat yang tidak muttarid, tidak konsisten. Pada konteks keju tersebut diperdapatkan hukum yaitu riba, tapi tidak diperdapatkan illat, yaitu makanan pokok. Seandainya yang dijadikan illat adalah timbangan, karena timbangan, maka akan diperdapatkan illat, tidak diperdapatkan hukum. Misalnya jual begede, atau jual pulau yang biasa ditimbang, jual pulau yang dia bukan makanan tapi ketika dijual ditimbang. Udah minyak ya, minyak misalnya ditimbang sama dengan illat ditimbang itu ada, tapi hukum ribawinya tidak ada. Maka yang patut dijadikan illat adalah tu'mi, makanan. Jelas. Wasadisu, dan bermula yang keenam, al-munasabah. Itu munasabah. Masalah illat yang keenam adalah munasabah wal ihatah, dan itu ihatah. Jadi munasabah dan ihatah itu adalah dua nama. Berbeda dengan sibru wa taksim. Sibru wa taksim adalah satu lakap. Masalah illatnya adalah sibru wa taksim. Sibru wa taksim. Sibru wa taksim itu adalah satu lakap bagi nama masalah illat. Berbeda dengan munasabah dan ihatah. Munasabah dan ihatah itu bukan satu lakap. Munasabah namanya munasabah atau namanya ihatah. Jadi masalah illat yang keenam dinamakan munasabah, juga dinamakan ihatah. Jelas? Oh, ikhalah. Kan ihatah, ikhalah. Jadi nama masalah illatnya adalah munasabah atau namanya adalah ikhalah. Jadi nama yang masyhurnya adalah munasabah. Jadi munasabah dia memiliki beberapa makna. Di antaranya juga dinamakan dengan ihalah. Jadi dalam kitab Qayatul Usul, ihalah. Cikalan ihalah ke ikhalah. Ikhalah yang mudah-mudahan yang benar adalah ikhalah. Jadi munasabah nama lainnya adalah ikhalah. Juga dinamakan dengan maslahah. Itu nama yang ketiga. Nama yang pertama adalah munasabah, makna yang kedua adalah ikhalah, makna yang ketiga adalah maslahah,
nama yang keempat adalah istidlal, makna yang kelima adalah riayatul maqasid. Sama dengan dia memiliki 5 makna. Yang pertama munasabah, yang kedua ikhalah, yang ketiga maslahah, yang keempat istidlal, yang kelima adalah riayatul maqasid. Cuma nama yang masyhurnya adalah munasabah. Boleh? Jelas? Ada 5 nama yang masyhur adalah munasabah. Wasadisu, dan bermula yang keenam itu munasabah wal ikhalah dan ikhalah. Itu 2 nama. Wa yusamma, dan dinamakan akan istighraq takhrij munasabah akan takhrijul manas, dan dinamakan dalam kitab cetakan DKI wa nahyu yang telahan wa yang betul wa yusamma yang betul. Dalam cetakan DKI salah kah? Ya. Yang betul adalah wa yusamma, dan dinamakan akan takhrijnya munasabah akan takhrijul manas, dan dinamakan akan takhrijnya munasabah akan takhrijul manas. Jadi ketika menampakkan munasabah antara ilat dengan hukum, itu dinamakan dengan takhrijul manas. Jadi munasabah adalah kecocokan antara ilat dan hukum. Mentakhrijkan suatu ilat dengan hukum itu dinamakan dengan takhrijul manas. Takhrijul manas. Menampakkan wajah munasabah, mentakyyinkan hukum, mentakyyinkan satu wasaf dijadikan sebagai ilat, itu dinamakan dengan takhrijul manas. Wawa, dan bermula dianya takhrijul manas itu ta'yinul illati bi ibda'i munasabatin ma'al iktirani wassalamati minal qawadih. Dan bermula dianya takhrijul manas itu mentakyyinkan ilat. Terdapat beberapa ilat mentakyyinkan ilat tertentu. Mentakyyinkan ilat dengan cara ibda, izhar, dengan cara menampakkan munasabah. Jadi mentakyyinkan ilat, mentakyyinkan satu wasaf sebagai ilat. Misalnya terdapat beberapa wasaf, mentakyyinkan satu wasaf yang dijadikan ilat dengan cara menampakkan munasabah. Dengan cara menampakkan munasabah. Wasaf tersebut terdapat munasabah antara wasaf tersebut terdapat munasabah dengan hukum. Maknanya terdapat maslahah dan tertolak mafsadah ketika wasaf tersebut dijadikan sebagai ilat hukum. Mentakyin ilat dengan cara menampakkan munasabah. Patih, enakah? Bi ibda'il munasabah, menampakkan munasabah antara ilat dan hukum. Beserta iktiran bainahuma. Beserta iktiran, maknanya menyertai antara hukum dan wasaf dalam teks, dalam redaksi. Jadi terdapat satu redaksi yang menyertai sama-sama terdapat dalam redaksi, yaitu ilat dan hukum. Hukumnya terdapat dalam redaksi dan ilatnya juga terdapat dalam redaksi. Ma'al iktiran ay bainahuma. Beserta iktiran menyertai, artinya di antara keduanya ilat dan hukum fin nas, pada nas. Jelas. Ingat dia, gimana contoh ke? Bayangkan terlalu lebih. Wassalamah, dan menampakkan sejahtera daripada kawadih, menampakkan bahawa ilat tersebut tidak terdapat kawadih. Kawadih adalah perkara-perkara yang menggugurkan sesuatu untuk dijadikan sebagai ilat. Jadi masalah ilat adalah metode yang ditempuh untuk mencapai ilat. Kawadih adalah perkara-perkara yang menggugurkan sehingga tidak sah dijadikan sebagai ilat.
Jadi menampakkan bahawa pada wasaf tersebut tidak terdapat kawadih illat. Jadi kawadih dan masalah illat sebenarnya itu dia satu paket. Ketika kita belajar tentang metode jalan yang ditempuh untuk mencapai illat, kita juga harus tahu kawadih-kawadih perkara-perkara yang menggugurkan sehingga tidak sahnya dijadikan sebagai illat. Jelas. Jadi menampakkan bahawa wasaf tersebut terdapat munasabah dengan hukum dan wasaf tersebut iktiran dengan hukum, dan juga menampakkan bahawa wasaf tersebut tidak terdapat kawadih. Kawadih jumlahnya ada 13. Jadi tidak diperdapatkan salah satu daripada 13 kawadih tersebut. Itu dinamakan dengan takhrijul manat. Takhrijul manat. Oke, jelas. Kal iskar. Seperti iskar. Iskar tersebut adalah wasaf. Wasaf. Menta'ayinkan iskar sebagai illat. Menta'ayinkan iskar sebagai illat. Jadi ketika menta'ayinkan iskar sebagai illat, bi-ibda, dengan cara menampakkan munasabah. Seperti iskar pada hadis Muslim, kullu muskirin haramun, bermula tiap-tiap yang muskir haram itu haram. Jelas. Jadi menta'ayinkan illat, yang pertama takhrijul manat adalah menta'ayinkan illat. Illatnya adalah iskar. Illatnya adalah iskar. Jelas. Illatnya adalah iskar. Yang pertama menta'ayinkan iskar dengan menampak munasabah. Kemudian menampakkan munasabah antara iskar dan haram. Segi munasabahnya adalah menampakkan segi kecocokan antara iskar dengan haram. Dengan haram. Kemudian beserta iktiran menyertai terdapat dalam nas antara illat dan hukum. Hukumnya haram apakah terdapat dalam nas? Illatnya adalah iskar apakah terdapat dalam nas? Terdapat, yaitu muskir. Jika ditanyakan orang, illat tidak diperdapatkan dalam nas. Yang dalam nas bukan iskar tapi muskir. Jawab, muskir adalah mustaq. Setiap mustaq mengandung makna mustaqmin. Jadi muskir tersebutlah mustaq juga mengandung makna mustaqmin, yaitu iskar. Sama dengan iskar juga disebutkan dalam nas. Maka iktiranlah antara wasaf yang dijadikan sebagai illat yaitu iskar dengan hukum yaitu haram. Iktiran di antara keduanya illat dan hukum. Wasalamah anil minal kawadih, dan dia juga sejahtera daripada kawadih. Tidak diperdapatkan satu pun kawadih. Fahuwa, maka bermula dianya takhrijul manat. Jadi takhrijul manat adalah menampakkan munasabah. Menta'ayinkan illat beserta dengan menampakkan munasabah. Fahuwa, maka bermula dianya munasabah li izalatihi, karena diperhilangnya iskar akan akal. Jadi menampakkan wajah kecocokan, kelayakan antara iskar bagi hukum haram. Fahuwa, maka bermula dianya munasabah. Li'idzalatihi, karena menghilangnya iskar akan akal yang dituntutkan akan. Jadi fahuwa iskar saja. Fahuwa, maka bermula adanya iskar karena menghilangkannya iskar akan akal yang dituntutkan akan memeliharanya akal. Munasabun, itu cocok ia bagi haram. Jadi menampakkan iskar cocok dijadikan illat bagi hukum haram. Segi kecocokannya adalah akal adalah sesuatu yang diperintahkan untuk dijaga, sedangkan muskir adalah sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Sama dengan muskir adalah menghilangkan sesuatu yang diperintahkan untuk dijaga, maka layaklah di muskir tersebut dijadikan illat bagi hukum haram. Jelas.
jelas. Akal adalah sesuatu yang diperintahkan untuk dijaga, sedangkan iskar adalah sesuatu yang menghilangkan akal. Sama dengan iskar adalah menghilangkan sesuatu yang diperintahkan untuk dijaga, maka layaklah, munafiklah iskar bagi hukum haram. Jelas. Itulah menampakkan wajah munasabah ilat dengan hukum. Jelas? Jelas? Kanan. Enak enggak? Kanan. Kagak. Wakat iktarana, padahal sungguh menyertai oleh ini iskar biha dengannya haram. Jadi terdapat iktiran. Jadi ma'a iktiran. Dalam pembahasan ini ma'a iktiran beserta iktiran. Iktiran bainahuma, bainal illati wal hukmi. Dan padahal sungguh iktiran ini iskar biha dengan yang haram. Jadi antara haram dan iskar iktiran, menyertai keduanya dalam nas, yaitu muskir. Wal munasib, dan bermula munasib, dianya munasib itu mulaim li af'alil uqala, itu kecocokan bagi perbuatan uqala, bihaisu yahsulul maslahah wa darul mafsadah. Jadi pada sekira-kira hasil maslahah dan tertolak mafsadah dengan memelihara akal, dengan memelihara akal, sehingga dengan hukum haram maka terpelihara akal. Jelas? Jelas? Wasabi', dan bermula yang ketujuh, itu dawaran. Bahwa dan bermula dari dawaran ay yujadal hukum, itu bahwa diperdapatkan akan hukum ketika diperdapatkan wasaf. Wa yanadimu, dan menerima tiada ianya hukum ketika tiadanya wasaf. Jadi ketika ada hukum, ada hukum ketika ada wasaf, dan tiada hukum ketika tiada wasaf. Jadi ketika tak periksa. Ketika terdapat ilat tersebut pasti diperdapatkan hukum. Maka ketika diperdapatkan perkara tersebut pasti diperdapatkan hukum. Maka perkara tersebut adalah sesuatu yang patut dijadikan sebagai ilat. Jelas? Karaihatil muskir maksusah, seperti bau, wasafnya adalah seperti bau muskir yang dikhususkan, yang memiliki ciri khas. Jadi bau muskir memiliki ciri khas yang tersendiri, tidak bisa dijelaskan secara teks. Jadi kekun maksusah, karena bau itu adalah rasa tidak bisa diungkapkan dengan kata, maka maksus. Jadi bau muskir dia memiliki ciri khas yang tersendiri yang membedakan antara bau muskir dengan bau apel, dengan bau parfum. Dia memiliki ciri khas tersendiri. Bau rokok memiliki ciri khas tersendiri. Jelas? Ketika asap, menurut apakah Andron mampu membedakan antara bau asap rokok dengan bau asap sampah? Kan bau asap rokok memiliki ciri khas tersendiri. Jelas? Dan mengingat gurih kemanan umah sopir kok, hana gurihnya bebro. Gurih dapat membedakan yang dah biasa rokok, yang dah biasa bro. Jadi muskir memiliki bau ciri khas, yang dimana bau tersebut dapat membedakan dengan pula lain. Oke, jelas? Jadi seperti wasafnya adalah bau muskir. Oke. Seperti bau muskir yang dikhususkan, fa'innaha, maka sesungguhnya bau itu berkisar ma'ahu beserta iskar. Kapan-kapan diperdapatkan bau muskir, maka pasti
khamar adalah perasan anggur. Ketika perasan anggur tersebut menjadi khamar, maka pasti diperdapatkan raihatul muskir. Ketika perasan anggur tersebut berubah menjadi cuka, maka hilang raihatul muskir. Oke. Sama dengan raihatul muskir, dia berkisar pada iskar. Kapan-kapan ada iskar, maka pasti diperdapatkan wasaf raihatul muskir. Ketika sifat iskarnya hilang, maka wasaf raihatul muskir juga akan hilang. Jelas? Wujudan nisbah wujud wa adaman dan nisbah adam. Ketika ada muskir, maka ketika ada iskar, maka pasti diperdapatkan raihatul muskir. Kapan-kapan tidak ada iskar, maka tidak diperdapatkan raihatul muskir. Maka dijadikanlah raihatul muskir tersebut sebagai illat. Sebagai illat. Wal mukhtar, dan bermula mukhtar itu bahwa sungguhnya dawaran itu zanni fi ifadatil illiyati, pada memberi faedah illiyah. Dia jika memang dawaran faedahnya adalah zanni, maka dia adalah yufidul amal la yufidu ilma, hanya memberi faedah ya yakin. Sama dengan sah bagi seseorang mukhalafah pada ilat tersebut. Mengapa? Karena ilat yang dihasilkan oleh masalah ilat dawaran memberi faedah zan, bukan memberi faedah ya yakin. Sah untuk mukhalafah. Berbeda dengan masalah ilat yang dihasilkan oleh masalah ilat yang memberi faedah ya yakin, tidak sah untuk mukhalafah. Jelas? Was beda masalah ilat yang bukan ikut berfaedah yakin. Hana syabah bukan yakin. Masalah ilat syabah adalah masalah ilat yang pertama akan dijelaskan. Dia bukan yakin. Dia zan. Wasamin, dan bermula yang ke-8 tardu, itu masalah ilat tardu. Wahwa, dan bermula dia tardu itu mukaranah hukum lil wasi. Mukaranah hukum lil wasi bagi wasaf. Min ghairi munasabatin, daripada ketiada munasabah. Jadi tardu adalah masalah ilat adalah menyertai hukum bagi wasaf. Maknanya dalam satu teks terdapat wasaf, terdapat hukum. Boleh? Menyertai hukum bagi wasaf, maknanya dalam teks, dalam nas terdapat wasaf juga terdapat hukum. Hukum juga terdapat, wasaf juga terdapat. Min ghairi munasabatin, akan tetapi tidak terdapat munasabah antara ilat dan hukum, antara wasaf dan hukum. Tidak terdapat munasabah antara wasaf dan hukum. Tidak terdapat kelayakan antara wasaf dan hukum. Kaqauli ba'dhim, seperti perkataan sebagian mereka itu fil khalli, pada cuka. Ada orang mengatakan pada cuka. Bermula cuka itu benda cair. La tubnal qitratu ala jinsihi, tidak dibinakan akan jembatan di atas jenisnya cuka. Jadi cuka adalah cairan, benda cair yang tidak dibangunkan jembatan di atas cuka. Adakah cuka Arab? Cuka adalah cairan yang tidak dibangunkan jembatan di atas cuka. Ayo, cuka yang terdapat jembatan di atas cuka tersebut. Cuka itu.
air ada dibangunkan jembatan. Nah, sama dengan air tubna alaihil kitratu. Kintarah. Sedangkan khalu cuka tidak dibangunkan jembatan di atas itu. Adakah satu jembatan yang di bawahnya adalah cairan cuka? Ada? Tidak. Sama dengan cuka tidak dibangunkan jembatan di atas jenisnya cuka. Jelas? Kakak. Hana nyambung memang hana nyambung oh. Hana nyambung oh. Hai tinggal dapat hana nyambung. Min enggak ini munasabahin di kau kah? Kah? Hana nyambung oh. Memang hana nyambung oh. Karena tinggal kah? Min enggak ini munasabahin. Kah selapir. Wala tazalu dan tidak hilang bihi dengannya cuka oleh najis. Kadun ini sama seperti minyak. Minyak apakah dibangunkan jembatan di atas minyak? Tidak. Apakah dibangunkan jembatan di atas jus wortel? Apakah dibangunkan jembatan di atas kopi espresso? Tidak. Kalian tahu? Kan? Bi khilafil ma dengan sebalik air. Apakah dibangunkan jembatan di atas air? Baik kena banyak anak. Ada jembatan dibangunkan di atas air. Kak. Fatu benar maka dibangunkan akan jembatan di atas jenisnya air. Maka hilang bihi dengannya air oleh najis. Sama dengan ilatnya adalah jika benda cair dibangunkan jembatan maka dapat menghilangkan najis. Jika benda cair tidak dibangunkan jembatan di atasnya maka tidak dapat menghilangkan najis. Jelas? Air laut apakah dibangunkan jembatan di atasnya? Nah, sama dengan air laut juga dapat menghilangkan najis. Air kopi apakah dibangunkan jembatan di atasnya? Tidak, sama dengan tidak dapat menghilangkan najis. Jus mangga apakah dibangunkan jembatan di atas jus mangga? Tidak, sama dengan jus mangga tidak dapat menghilangkan najis. Sama dengan cairan yang dibangunkan jembatan di atasnya dapat menghilangkan najis, sedangkan cairan yang tidak dibangunkan jembatan di atasnya tidak dapat menghilangkan najis. Sama dengan jika dibangunkan jembatan menghilangkan najis, tidak dibangunkan jembatan tidak menghilangkannya najis. Apakah antara dibangunkan jembatan dengan hukumnya menghilangkan najis, apakah itu cocok? Tidak. Cocok? Tidak dong. Putra wajah munasabah, tidak terdapat wajah munasabah. Jadi antara dibangunkan jembatan dengan menghilangkan najis itu adalah tidak terdapat munasabah. Berbeda dengan iskar dengan haram. Jelas? Apakah iktiran antara wasaf dan hukum? Iktiran. Contoh seperti perkataan sebagai mereka itu al-khallu tubna kintarah ala jinsihi wala tazilu bihin najasah. Kadu ni. Itu adalah perkataan sebagai mereka itu. Sama dengan iktiran antara wasaf dan hukum. Jelas? Jelas? Kemudian yang dibangun jembatan kan sesuatu memang zatnya kali. Selagi ini dia dijah ada jembatan. Punya baru bangun jembatan kan? Kadang cuka lagi sih, kadang cuka ada jembatan kadang di. Memang cuka kan ada bangun jembatan sih. Ya. Kan yang boleh pegang. Nah contoh yang jembatan di bawahnya adalah cairan cuka. Mesti lagi tapi ada bangun jembatan ya sih. Ianya anak ilain nah. Jenis yang kan bukan berbicara kepada sedikit dan banyaknya, makanya dikaitkan ala jinsihi, di atas jenisnya. Di atas jenis. Apakah ada jembatan yang di bawahnya terdapat jenis juga? Tidak. Di bawahnya jus wortel, di mana juga ulang jus wortel? Jelas? Kau. Fabinaul kintarah, maka bermula membangun jembatan dan tiadanya membangun itu hana jenis munasabah fihi padanya membangun bagi hukum tidak terdapat munasabah antara wasaf dengan hukum. Wal aksar dan bermula kebanyakan daripada ulama ala raddihi itu sabit di atas tolaknya masalah ilat. Tolaknya tardu. Kebanyakan ulama tidak menerima tardu tersebut. Watasiyah bermula yang 9 tangkihul manat. Yang ke-9 adalah masalah tangkihul manat.
Berah. Ini melampaui hijrah. Dan tapi sebagai ulama, kebanyakan ulama menolak, tidak menjadikan at-tardu sebagai masalih illat. Dah kena ukur ah. Sebab aku berlak cita kira. Ka bereh nah. Ya. Watasnya bermula yang ke-9 tangkihul manat. Itu maknanya masalah ilat tangkihul manat. Bahwa dan bermula dari tangkihul manat ayyadulla nasun zahirun. Itu bahwa mendalalah oleh nas teks. Jadi nas bukan ma la yahtamilu illa limana wahid. Karena seandainya makna nas dimaksudkan adalah ma la yahtamilu illa limana wahid, maka terjadi berbenturan dengan perkataan zahir. Ma yahtamilu li zahir dah ma yahtamilu mahtamalah amreni ahaduma Allah. Jadi apabila nas tersebut dimaknakan dengan nas yang lawan bagi zahir, maka terjadi berbenturan. Maka yang layak dijadikan nas tersebut maknanya adalah qat'atun minal kalam, satu potongan daripada kalam. Atau boleh juga nas tersebut dimaknai adalah kitab was sunnah, kitab dan sunnah. Akan tetapi jika nas tersebut dimaknai dengan kitab dan sunnah, maka cakupannya lebih kecil, tidak terbenar kepada contoh-contoh di luar kitab dan sunnah. Sedangkan pembahasan masalah ilat itu bukan hanya berbicara kitab dan sunnah, pembahasannya secara umum. Maka yang lebih yang zahir makna nas adalah qat'atun minal kalam, satu potong daripada kalam. Ayadullah itu bahwa mendalah oleh nas yang zahir. Nas yang zahir, satu potongan kalam yang zahir. Zahir di atas ta'lil menjadikan dalil dengan wasaf. Terdapat satu nas yang mendalalah secara zahir, wasaf tersebut dijadikan sebagai ilat. Terdapat satu nas yang mendalalah secara zahir bahwa wasaf tersebut adalah ilat. Tapi terdapat ihtimal yang marjuh bahwa ilatnya adalah wasaf yang lain, bukan wasaf tersebut. Jelas? Hah? Kias dalalah. Ya, boleh, bisa. Tapi kalau ukur lo, enak tapi hampir sama kalau ukur lo. Fayudhabu maka dibuangkan akan khususnya wasaf daripada yang dibar dengan ijtihad. Maka dibuangkan akan khususnya wasaf daripada yang dibar dengan ijtihad. Khusus wasaf tersebut dibuangkan dengan cara beristihad. Ketika mustahid beristihad, kemudian membuanglah wasaf khusus tersebut. Contohnya adalah wata. Wata adalah wasaf yang khusus. Wasaf umum adalah iftar. Iftar adalah wasaf yang umum. Wata adalah wasaf yang khusus. Karena ketika dikatakan iftar dapat membuka puasa, terbenar kepada wata, terbenar kepada makan, terbenar kepada perkara-perkara lain. Jelas? Sama dengan wata itu adalah wasaf yang khusus, sedangkan wasaf yang umum adalah iftar. Kalih. Maka dibuangkan akan khususnya wasaf. Maka dibuangkan khususnya wasaf seperti wata. Wata adalah wasaf khusus daripada i'tibar, tidak lagi diiktibarkan wasaf khusus tersebut. Bil ijtihad dengan cara ijtihad. Wajunatul hukmu bil a'am, dan diikatkan akan hukum dengan yang lebih umum. Sama dengan
dibuang wasaf yang khusus, hukum diikat dengan wasaf yang umum. Misalnya dibuangkan wasaf yang khusus yaitu watak, kemudian diikatkan hukum dengan wasaf yang umum yaitu iftar. Kemudian hukum bukan lagi diikat dengan watak, tapi hukum diikat dengan iftar. Jelas? Jelas? Itu surah yang pertama. Surah Tankihul Manat yang pertama. Surah Tankihul Manat yang kedua, atau ada ianya ilat ausafan, itu berapa wasaf? Ilatnya adalah beberapa wasaf. Fayudhabu ba'dhuha, maka dibuangkan akan sebagian wasaf. Dibuang pada hukum tersebut terdapat beberapa wasaf. Dibuang beberapa wasaf. Wayunatu bil baki, dan diikatkan akannya hukum bil baki dengan yang tersisa. Hukum tersebut diikatkan dengan wasaf yang tersisa yang tidak dibuangkan. Jelas? Hampir-hampir sama dengan sibru wa taksim, tapi tidak sama. Ya, sibru wa taksim wasafnya tidak disebutkan dalam nas, sedangkan tangkihul manat wasafnya disebutkan dalam nas. Jelas? Walhasil bermula yang hasil itu sungguh tangkihul manat. Dianya tangkihul manat itu ijtihad pada buang. Jadi tangkihul manat adalah ijtihad mujtahid, yang mana wasaf dibuangkan, yang mana wasaf yang ditentukan sebagai ilat. Jelas? Jelas kah? Jelas. Dia itu ijtihad pada buang dan ta'yin. Yang mana ijtihad musannaf, yang mana ilat dibuangkan tidak dijadikan sebagai ilat, yang mana wasaf dibuangkan tidak dijadikan sebagai ilat, yang mana wasaf ditakyinkan sebagai ilat. Jelas? Jelas? Seumpama hadis sahih ini, dua yang sahih fi muwaqa'ah, pada watak, pada naharin Ramadan, siang Ramadan. Perkataan Arabi, waqa'atu ahli fi naharin Ramadan, maka Nabi mengatakan fa'ati rakabah. Jelas? Fa'ati rakabah. Fi khabari Arabi, pada kabar Arabi ladzi taqaddama, yang terdahulu. Oke, jelas? Waqa'atu ahli fi nahari Ramadan. Kan jelas? Fa inna Abu Hanifah. Jadi pada khabar tersebut terdapat wasaf yang khusus. Terdapat satu wasaf yang secara zahir dijadikan sebagai ilat. Wasaf yang secara zahir dijadikan sebagai ilat adalah watak. Watak secara zahir ihtimalnya lebih kuat untuk dijadikan sebagai ilat. Jadi pada hadis tersebut terdapat beberapa wasaf. Ada wasafnya adalah watak, ada wasafnya adalah keluarga, ada wasafnya adalah fi nahari Ramadan. Jelas? Jelas? Jadi di antara wasaf-wasaf ada satu wasaf yang secara zahir mendalalah bahwa dia itu adalah ilat. Wasaf tersebut adalah watak. Jelas? Maka sungguh Abu Hanifah dan Imam Malik hadzafa, itu membuang oleh keduanya akan khususnya watak. Jadi membuang khusus watak. Membuang khusus watak. Terdapat satu wasaf yang khusus, yaitu watak. Jelas? Sama dengan wajib kafarah ketika watak. Sama dengan yang diiktibarkan adalah wasaf yang khusus. Abu Hanifah dan Imam Malik membuangkan wasaf khusus tersebut. Sama dengan mereka, Imam Malik dan Abu Hanifah tidak lagi mengiktibar kepada watak. Tidak lagi mengiktibar kepada watak. Membuang oleh keduanya akan khususnya watak daripada iktibar. Wa anata, dan mengikat oleh keduanya akan kafarah dengan mutlak iftar. Sama dengan Abu Hanifah membuang sifat yang khusus dan mengiktibar sifat yang umum. Sifat yang khusus tersebut yaitu watak, kemudian dibuangkan, tidak diiktibar, dan diikatkan hukum dengan wasaf yang lebih umum yaitu iftar. Sama dengan di atas pendapat Abu Hanifah dan Malik, wajib kafarah dengan sebab iftar, bukan dengan sebab watak. Jelas? Itu adalah contoh yang pertama, membuang wasaf
yang khusus dan mengikatkan hukum dengan wasaf yang umum. Dah. Ka Jeki. Kopi. Kan? Kopi. Jelas. Berat jelas kah? Hana jelas bak wintih pada antuk boleh. Mana? Kalau boleh. Ya, itu adalah contoh yang pertama. Kama hadza Syafi'i, sebagaimana barang membuang oleh Syafi'i akan selainnya apa? Selainnya watak. Imam Syafi'i membuang seluruh wasaf-wasaf. Wasaf-wasaf. Hanya mengiktibar satu wasaf, yaitu watak. Watak. Apakah dengan ahli atau dengan selain ahli? Apakah dalam kubul atau dalam dubur? Apakah pula? Sebagaimana barang membuang oleh Imam Syafi'i akan selainnya watak, sama dengan Imam Syafi'i hanya menjadikan satu wasaf saja sebagai ilat, yaitu watak. Satu wasaf saja yang dijadikan sebagai ilat, wasaf-wasaf yang lain dibuang. Daripada segala wasaf-wasaf mahal seperti watik itu Arabian. Pasalnya adalah orang yang mewatak adalah Arabi. Mengapa wasafnya Arabi? Karena yang bertanya tersebut kepada Nabi adalah Arabi. Sama dengan wasaf dalam konteks tersebut dapat diambil yang pertama, watik, orang yang mewatak adalah Arabi. Kemudian wa kaunul muwat mautuah, dan keadaan yang diwatakkanlah istri, karena Nabi mengatakan karena Arabi tersebut mengatakan waqatu ahli. Mana ahli adalah istri. Itu dibuang. Wa kaunu, dan keadaan watak fi kubul, dalam kubul, anil i'tibar, dibuang daripada i'tibar. Tiga wasaf tersebut dibuang oleh Imam Syafi'i. Wa anata hukma, dan mengikat ianya Imam Syafi'i akan hukum dengan muwata'ah. Satu saja wasaf yang diikat hukum oleh Imam Syafi'i, yaitu watak fi nahari Ramadan. Okey. Jelas? Matur lu jelaskan kah? Matur ah. Kopi kah? Budu-budu ah. Wal asyir, bermula yang ke-10, itu ilgha' farid. Ilgha' farid. Ketika seseorang mengkiaskan, menampakkan wajah munasabah, kemudian ada pihak kedua menyatakan tidak sah terjadi kias antara asal dan furu' tersebut. Mengapa? Karena antara asal dan furu' terdapat farik perbedaan sehingga tidak sah dikiaskan. Kemudian dia menjawab, farik tersebut tidak diiktibarkan. Dia ada tapi tidak diiktibarkan wujudnya. Al-wujud kal adam, nalgetan. Jelas? Bermula yang ke-10 itu ilgha' farik, mensia-siakan farik. Farik ada tapi tidak dianggap. Baik lagi andron. Dia ada tapi tidak dianggap. Atret nunggu. Dengan bahwa dinyatakan akan tiada taksirnya farik. Farik tersebut tidak memberi efek. Fariknya ada tapi farik tersebut tidak diberikan efek. Tidak diberikan efek. Jelas? Drone jumlah ngelung. Pakon karena drone panjang 10 meter 60. Toh jumlah ngelung karena drone panjang adalah 10 meter 65 anjir. Jadi beda tersebut adalah tidak Pun masalah menyelung bahana terus 10 meter 60 panjang. Benar. Apakah ada farik? Maya drone jumlah ngelung. Drone anjir. Lembura. Maya drone jut. Sama dengan drone juga jut. Jut drone mulang malung karena kias dengan ganyan. Ganyan adalah gelas limau, drone adalah gelas limau. Sama dengan jut drone mulang maklum karena mengkiaskan dengan ganyan. Sama-sama gelas limau. Drone tunggu sakit, hanja mulang ganyan baklung pakon karena tungkunya panjang 160. Tungkunya panjang 165. Hal sama apa yang dua. Sama nafarik hanja kiaskan tungkunya dengan tungkunya pakon terdapat farik. Farik tersebut tidak ini bah. Jelas lah gambaran yang akrab. Kopi. Kama hokarnya. Wana ta hokar. Dengan bahwa dinyatakan akan tiada taksirnya farik seperti kias ammah dengan hamba. Si sarayah pada sarayah. Sarayah adalah merdeka keseluruhan ketika dimerdekakan sebagian. Pada sarayah adalah merdeka keseluruhan ketika dimerdekakan sebagian. Ketika dimerdekakan sebagian, maka seluruhnya akan ikut merdeka. Itulah maknanya sarayah. Oke, jelas?
yang sebut ianya merdeka, yang sebut ianya sarayah dengan hadis Sahihaini. Jadi hadis Sahihaini menyatakan sebut sarayah pada hamba abdu, tidak menyatakan sebut sarayah pada ammah. Jelas? Hadis Sahihaini menyatakan sebut sarayah pada hamba, tidak sebut sarayah pada ammah. Sama dengan hadis Sahihaini menyatakan bahwa ketika ada seorang hamba abdun dimerdekakan sebagian, maka abdun tersebut akan ikut merdeka secara keseluruhan. Akan tetapi hadis Sahihaini tidak berbicara tentang terjadinya sarayah pada ammah. Kemudian ammah tersebut dikiaskan dengan abdun, sebagaimana abdun ketika dimerdekakan sebagian akan menular, merembes merdekanya kepada keseluruhan. Begitu pula pada ammah, ketika dimerdekakan sebagian juga akan ikut menular merdeka kepada keseluruhan. Jelas? Itu dikiaskan ammah dengan si abdun pada merembes, menjalarnya merdeka. Jelas? Dimerdekakan sebagian tapi ikut merdeka secara keseluruhan. Kopi. Kan? Oke. Bi hadis saya ini teks redaksi hadisnya adalah man ataka carikan bermelaziman yang memerdeka Yaman akan satu bagian lahu bagi Yaman fi amrin pada hamba. Saya memiliki seorang hamba. Contoh Don adalah hamba long. Hamba tersebut adalah hamba musyarikat long dengan tubuhnya. Kemudian saya memerdekakan hamba tersebut. Hamba tersebut ikut merdeka secara keseluruhan. Walaupun saya memerdekakan bagian saya, dia juga ikut merdeka secara keseluruhan dengan ketentuan yang tertentu. Pakai ingat kah? Fakana lahu malun, maka adalah lahu bagi Yaman, bagi saya, bagi long, ada saman, itu harta yang sampai harta akan saman harga si hamba. Saya memiliki uang dalam genggaman saya yang nominalnya sampai kepada harga si hamba. Misalnya hamba tersebut harganya adalah 5 juta. Dalam kantong saya terdapat uang yang nominalnya adalah 5 juta. Boleh? Jelas? Kuwima niscaya dihargakan alaihi di atasnya hamba akan harga yang adil, harga yang setara, harga yang seadil. Maka memberi Yaman akan syuraka Yaman, syuraka jamak. Misalnya seorang hamba musyarikat 3 orang, maka saya yang memerdekakan hamba bagian saya tersebut harus mengeluarkan uang kepada 2 musyarikat saya. Misalnya pet. Harga hamba adalah 10.000. Saya memerdekakan bagian saya. Kemudian dalam kantong saya terdapat uang 10.000. Sama dengan saya harus memberikan 2.500 kepada 3 orang, sama dengan saya harus mengeluarkan 7.500 kepada 3 orang. Sedangkan 2.500 itu adalah bagian saya. Kemudian tungku tersebut akan merdeka. Mengapa? Karena bagian long merdeka, bagian lain kali long serahkan nominal bayaran sesuai kadar masing-masing. Jelas? Jelas? Nya baru merdeka. Nya matang bunyi tek hadis. Itulah tek hadis. Fa'ata syuraka ahu, maka memberi ia Yaman akan syuraka Yaman khasa sahum akan bagian-bagian mereka itu. Fa'ataka alaihil abdu, maka merdeka alaihi di atas Yaman oleh hamba. Saya menjadi maula mu'ti. Saya adalah menjadi maula mu'ti. Orang lain 3 syuraka saya tidak menjadi maula mu'ti. Yang menjadi mu'ti adalah saya. Seandainya terjadi pupul itu, saya menjadi bagian asabah daripada lamit tersebut. Boleh. Sedangkan 3 yang lain tidak menjadi asabah. Jelas? Kemudian wailah jika tidak seandainya saya tidak memiliki uang yang sampai kepada kimah harga siham fa'taka alaihi, maka merdeka alaihi di atasnya hamba oleh barang yang merdeka. Maka hamba tersebut hanya merdeka bagian saya, tidak merdeka bagian syuraka saya. Jelas?
Fal farik, maka bermula farik di antara ammah dan hamba itu unusah, perempuan. Jadi ada orang yang mengatakan tidak boleh dikiaskan antara si ammah dengan si hamba. Mengapa? Karena antara si ammah dan hamba terdapat farik. Mengapa? Karena abdu adalah laki-laki sedangkan ammah adalah perempuan. Farik tersebut ilgha, maknanya dibiarkan, disia-siakan, tidak diiktibarkan, dia ada di tidak tampak wujudnya, tidak diiktibarkan wujudnya. Fala ta'sira laha, maka hanya jenis efek lahu baginya unusah fi man'i saraya, pada menjalar, pada menegah menjalar merdeka. Wasabatat, maka sebutlah saraya fiha padanya, pada yang si ammah, lima syarakat fihil abdu, karena barang yang musyarikat ianya si ammah, karena barang yang musyarikat ianya si ammah fihi pada barang akal si hamba. Wahwa dan bermula wahwa dawaran, wahwa wadawaran wahwa wadawaran nawal wahwa wadawaran wahwa dan bermula dianya apa? Ilgha farid, dan bermula dawaran dan bermula tardu itu kembali ia kepada pembagian syabah. Jadi maknanya sama-sama menghasilkan faedah dzan, sama-sama memberi faedah dzan. Karena bermula kesimpulan dengan tiap-tiap itu dzan, jadi sama-sama memberi faedah dzan. Karena bermula hasil dengan tiap-tiap itu dzan pada jumlah li anana, karena bahwa sungguh kita itu tidak kita yakin fiha padanya jumlah akan jihad maslahah yang dimaksudkan daripada syariat hukum. Karena ilat-ilat yang dihasilkan daripada masalah tersebut tidak akan menghasilkan secara yakin maslahahnya. Berbeda dengan ilat-ilat yang dihasilkan daripada masalah ilat yang lain yang dapat menghasilkan maslahah secara yakin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahi marji'ul ma'ab. Wadah. Jelas? Habis masalah ilat itu. Hanahe kah? Hanahe na tapi menjaga hasil he. Kah? Habis kah? Habis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insyaallah